pasangan yang mendamba keturunan. Seorang perempuan yang sedang hamil mengemban sebuah misi penting untuk melahirkan generasi-generasi penerus bangsa yang beriman dan bertakwa. Ia pun menaiki tangga lebih tinggi menuju kemuliaan sebagai seorang ibu. Tak pelak lagi, segala laku dan ujar perempuan hamil sangat dijaga dan ditata. Islam sebagai penuntun hidup yang paling lengkap memberikan panduan ringkas untuk membantu ibu hamil melewati masa 9 bulan. Banyak tradisi disematkan pada ibu hamil. Mitos-mitos pun beredar terkait pelarangan perbuatan tertentu yang konon akan mempengaruhi janin. Seperti apa pandangan Islam terhadap tradisi dan mitos tersebut? Lalu, apa hukumnya menggugurkan kandungan dalam Islam? Diulas jelas dan tegas dalam Khasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7. Khasanah Ensiklopedia Islam Dunia kembali hadir dengan pengetahuan kehidupan untuk memahami kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menambah kecintaan kita pada iman dan Islam. Sudah jelaslah bahwa Islam sangat menjunjung tinggi kedudukan perempuan. Apalagi ketika hamil, perempuan memasuki babak baru yang akan membawanya pada kemuliaan yang lebih tinggi, yaitu menjadi seorang ibu. Bukan tanpa alasan, seorang perempuan harus melalui 9 bulan kehamilan. Setiap hari dia harus membawa janin yang terus berkembang dalam rahimnya, merawatnya, dan memberikan tempat tumbuh yang paling sempurna untuknya. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepada aku kembali. Al-Quran Surat Luqman ayat 14. Tidak mudah menjadi ibu hamil. Ia harus menjaga janin yang dikandungnya agar selalu dalam keadaan yang sehat dan mampu tumbuh dengan sempurna selagi sang ibu melakukan kegiatan sehari-harinya. Bukhari dan Muslim meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tidaklah seorang mukmin itu ditimpa kepenatan, kesakitan, perkara yang tidak disukainya, kesedihan, bahaya yang disebabkan oleh orang lain, dan kerisauan, harta duri yang mencucuknya, kecuali Allah akan mengampunkan dosa-dosanya. Janji Allah pastilah adanya. Jika tertusuk diri saja akan diberi balasan pahala, apalagi setiap detik keletihan yang dialami oleh ibu hamil, bahkan sebelum ia memasuki proses kelahiran. Sungguh besar balasan pahala bagi ibu hamil. Bahkan anjuran Rasul untuk mencari pasangan hidup adalah perempuan yang bisa memberikan keturunan, bukan yang kaya atau cantik. Seperti yang dikisahkan Ma'qil bin Yasar. Seseorang datang kepada Nabi SAW dan bertanya, saya mendapatkan seorang wanita yang kaya dan cantik, akan tetapi dia tidak melahirkan atau mandul. Apakah saya nikahi? Beliau menjawab, tidak. Kemudian ada orang kedua mendatanginya. Kemudian beliau melarangnya. Kemudian datang orang ketiga, maka beliau bersabda, nikahilah wanita yang mempunyai penuh kasih sayang dan yang banyak melahirkan.
Karena sungguh aku bangga dengan banyaknya kalian di hadapan umat-umat lain. Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'i, disahihkan oleh Al-Albani. Begitu utamanya seorang ibu hamil. Ketika umat lain harus berjuang fisabilillah, seorang perempuan telah diganjar perbuatan kebaikan setara jihad dengan kehamilan. Tabrani meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, wanita yang sedang hamil dan menyusui sampai habis masa menyusuinya seperti pejuang di garis depan fisabilillah. Dan jika ia meninggal di antara waktu tersebut, maka sesungguhnya baginya pahala mati syahid. Subhanallah. Lalu kenapa masih ada sebagian perempuan yang menolak untuk hamil atau bahkan menikah namun tidak ingin hamil? Bukankah kodrati perempuan untuk hamil? Menolaknya berarti mengindahkan kebesaran Allah. Wallahu a'lam. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. Setiap orang tua menginginkan anak yang saleh. Untuk mewujudkannya, pendidikan akhlak harus dilakukan sejak dalam kandungan. Berdasarkan penelitian oleh Dr. Craig Rennie dari University of Alabama, janin yang terus diberi stimulasi sejak dini, ketika lahir nanti tingkat intelijensianya akan lebih tinggi. Banyak berdoa dan berzikir kepada Allah akan memberi ketenangan ibu hamil. Pada dasarnya tidak ada doa atau zikir khusus yang harus dibaca oleh ibu hamil, karena semua doa dan zikir adalah baik. Karena ayat Al-Quran adalah penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Peran ayah juga sangatlah penting dalam membangun suasana nyaman dan penuh cinta untuk ibu dan janin yang dikandung, yaitu dengan memahami bahwa ibu hamil mengalami perubahan fisik, emosi, dan kebutuhan mental. Dukungan ayah sangat vital untuk perkembangan positif ibu dan janin. Menjadi ibu hamil bukan berarti ia harus berhenti dari segala aktivitas yang biasa ia lakukan. Bahkan kebugaran ibu hamil haruslah dijaga. Salah satunya bisa dilakukan dengan salat. Menurut penelitian, gerakan-gerakan salat membawa manfaat bagi kesehatan ibu hamil. Sujud yang dilakukan dengan benar dapat membantu memposisikan janin dengan tepat sehingga mudah ketika akan melahirkan. Gerakan ruku dan sujud meningkatkan peredaran darah ke rahim yang merupakan sumber asupan makanan untuk janin. Lebih lanjut, Dr. Jamal El-Zaki menyebutkan bahwa sholat melenturkan ruas tulang belakang, menguatkan persendian tulang panggul, dan jaringan otot perut yang mempermudah proses kelahiran. Otot perut akan berkontraksi dengan baik saat pinggul dan pinggang terangkat dalam posisi sujud. Kondisi ini melatih organ sekitar perut untuk mengejar lebih dalam dan lebih lama. Kemampuan ini sangat berguna dalam proses kelahiran. Rasa mual pada awal kehamilan bisa dikurangi dengan sholat, karena gerakannya menguatkan jaringan otot dinding perut dan membantu melenturkannya agar fungsi pencernaannya maksimal. Sholat yang khusyuk menghilangkan kegelisahan dan rasa sakit kehamilan juga mendapat kendali atas seluruh tubuh. Saat kandungan memasuki akhir-akhir kehamilan dan menjadi lebih berat, gerakan sholat dapat menjadi latihan yang tepat untuk memperkuat otot-otot. Ibu hamil disarankan untuk memperbanyak amalan semampu kekuatannya. Dengan terus berdoa dan mendekatkan diri pada Allah, niscaya kehamilannya adalah berkah bagi semua. Ibu hamil wajib menjaga asupan nutrisi, karena pertumbuhan janin bergantung pada apa yang dimakan oleh ibu. Oleh karena itu, ibu hamil harus mengkonsumsi makanan bergizi lebih banyak dari biasanya. Nutrisi yang dibutuhkan oleh ibu hamil lebih besar daripada biasanya. Namun proporsi pemberiannya haruslah seimbang. Bila berlebihan, malah akan memberi kerugian seperti firman Allah. Ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu
تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. Makanan yang dianjurkan adalah sayuran hijau sebagai sumber vitamin A dan asam folat. Nabi bersabda, berilah makanan wanita-wanita hamil dengan sayuran, karena itu akan membuat anaknya sehat. Ibu hamil juga disarankan banyak makan buah-buahan, seperti yang dilakukan oleh ibu Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Ketika itu, ia dihadapkan oleh berbagai buah-buahan yang banyak. Lalu ia berkata, apakah aku akan memakan sendirian buah-buahan ini? Lalu sebuah suara dalam dirinya yang adalah suara Jibril yang diutus oleh Allah berkata, engkau tidak lagi sendirian wahai Maryam, kini engkau bersama Isa. Engkau harus makan dengan baik. Makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh ibu hamil harus didapat dengan cara yang halal, karena Allah tidak menerima doa orang yang memakan makanan yang dapat dengan cara yang haram. Ada pula makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil, yaitu minuman beralkohol dan kafein yang berlebihan, karena dapat menyebabkan aborsi spontan, kelahiran prematur, dan fetal alkohol syndrome atau cacat pada janin. Memakan daging setengah matang juga bisa berakibat janin terjangkit virus tokso yang bisa mengakibatkan cacat pada janin. Ibu hamil selalu dikelilingi oleh mitos-mitos. Beberapa mitos kadang di luar logika atau mengada-ada, namun beberapa patut disimak untuk diambil hikmahnya. Konon, ibu hamil tidak boleh keluar saat maghrib tiba. Dikhawatirkan hal ini akan ada makhluk halus yang mengganggu kandungannya. Imam Bukhari meriwayatkan bahwa Rasul bersabda, bila kamu menghadapi malam atau kamu telah berada di sebagian malam, maka tahanlah anak-anakmu, karena sesungguhnya setan berkeliaran ketika itu. Dan apabila berlalu sesuatu ketika malam, maka tahanlah mereka dan tutuplah pintu-pintu rumahmu, serta sebutlah nama Allah. Padamkan lampu-lampumu, serta sebutlah nama Allah. Ikatlah minumanmu, serta sebutlah nama Allah. Dan tutuplah sisa makananmu, serta sebutlah nama Allah ketika menutupnya. Hal ini berlaku bukan hanya terhadap ibu hamil, namun pada semua orang. Jika memang tak ada urusan yang penting dan mendesak, seyogyanya tetap di rumah saat malam telah tiba. Mitos lainnya adalah ibu hamil juga tidak diperkenankan untuk mengejek atau mengomentari sesuatu di sekitarnya dengan nada yang negatif. Dikhawatirkan janin yang akan dilahirkannya nanti akan menjadi seperti apa yang dia ucapkan. Hamil atau tidak, mengejek adalah hal yang dilarang, karena berarti menghina ciptaan Allah yang pasti mempunyai maksud dan tujuan. Meyakini sebuah mitos yang tak terbukti kebenarannya juga merupakan syirik kecil. Nauzubillah min zalik. Semoga kita selalu dijauhkan dari perbuatan yang menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala.